monitoring kegiatan di laboratorium dan keselamatan alat-alat di laboratorium yang digunakannya. Keselamatan kerja di laboratorium perlu diperhatikan dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan kerja bagi orang melakukan kegiatan atau pekerjaan di laboratorium dan mencegah terjadinya kerusakan alat laboratorium yang digunakannya. Tata tertib laboratorium. Barang bawaan yang boleh dan yang tidak boleh dibawa ke dalam dan keluar laboratorium. Prosedur peminjaman, pemakaian, dan pengembalian alat di laboratorium. Keselamatan kerja dan keselamatan alat di laboratorium. Pedoman kegiatan. Pedoman kegiatan laboratorium adalah petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta monitoring kegiatan laboratorium. Pedoman kegiatan laboratorium ini berisi antara lain: yang pertama, informasi dan penjelasan tentang organisasi laboratorium; yang kedua, prosedur kerja dan tata tertib laboratorium; yang ketiga, berbagai peluang dan kendala yang dimiliki laboratorium; yang keempat, rencana kerja dan jadwal kegiatan rutin laboratorium; yang kelima, jadwal kosong laboratorium yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan laboratorium non-rutin; yang keenam, petunjuk teknis perorganisasian kegiatan laboratorium; yang ketujuh, petunjuk pelaksanaan kegiatan yang harus dipenuhi serta pembagian tugas dan tanggung jawab, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta monitoring kegiatan laboratorium yang akan dilaksanakan. C. Manual penggunaan alat. Buku manual alat atau biasanya disebut secara singkat sebagai manual alat adalah buku atau lembaran kertas yang berisi informasi mengenai spesifikasi alat, fungsi alat, teknik pengoperasian, dan cara menggunakannya. Apapun bentuk dan isinya, manual alat harus selalu ada selama alat yang bersangkutan itu masih ada dan masih berfungsi. Bagian D. Penuntun percobaan. Agar kegiatan percobaan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan percobaan dan tujuan pembelajarannya, diperlukan penuntun percobaan yang disusun sesuai dengan tujuan percobaan dan tujuan pembelajarannya. Penentuan jumlah dan jenis percobaan ini juga menentukan pengajuan usulan atau permohonan kebutuhan bahan-bahan dan alat-alat laboratorium tiap semester. Setelah jumlah dan jenis percobaan ditemukan, tahap berikutnya adalah pembagian tugas di antara guru fisika untuk menulis dan menyusun penuntun percobaan atau memperbaiki penuntun percobaan yang mungkin sudah ada sebelumnya. Contoh alat bantu yang digunakan untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium. Misalnya, tang penjepit dari kayu logam berlapis kasar untuk menjepit dan memegang benda. Misalnya, tabung reaksinya dipanaskan, benang atau tali untuk mengikat atau menggantung, statif dan klem untuk menjaga atau menggantungkan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan untuk menanggulangi atau memberikan semacam pertolongan pertama pada kecelakaan, setiap laboratorium hendaknya memiliki instalasi keselamatan atau sekurang-kurangnya kotak PPPK. Kotak PPPK atau PPK ialah kotak yang berisi alat-alat dan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Kotak ini biasanya berciri-ciri berwarna putih dan diberi tanda panah merah. F. Alat-alat perbaikan. Yang pertama, alat-alat perbaikan mutlak harus ada di laboratorium. Yang kedua, alat-alat perbaikan diinventarisir dan disimpan di tempat yang mudah dicari. Yang ketiga, alat-alat perbaikan harus selalu diambil dan disimpan ke tempat yang sudah ditentukan. Yang keempat, jumlah, jenis, dan kualitasnya alat perbaikan dapat disesuaikan dengan kemampuan mengadakannya, namun hendaknya menandai dan memenuhi kebutuhan. Yang kelima, tidak usah mengadakan, membeli, atau memiliki alat perbaikan yang personalia laboratorium tidak dapat menggunakannya. Yang keenam, alat-alat perbaikan harus terpelihara dan terawat dengan baik, jumlah, jenis, dan kualitasnya sehingga selalu ada dan siap dapat berfungsi dengan benar ketika digunakannya untuk memperbaiki. Yang ketujuh, sebagian dari alat-alat perbaikan dapat merupakan bahan habis, misalnya adalah mata bor, mata gergaji, pisau cutter, dan sebagainya. Yang terakhir, alat perbaikan berupa tools kit dapat dianggap sebagai contoh minimal dari alat perbaikan yang harus ada di laboratorium.